Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Adrianto atau Mister Q. Q for question. Apa yang harus dipersiapkan untuk membuat website toko online? Oke, ini pertanyaan penting selanjutnya. Nah, yang pasti adalah persiapan ya. Jadi sebelum membuat website, pastikan kita sudah punya persiapan atau bahan-bahan apa yang harus kita persiapkan untuk membuat sebuah website toko online. Jadi, sebagaimana tadi perumpamaan website itu seperti sebuah buku, sebelum menulis, ya pastikan kita sudah punya idenya atau tulisannya. Atau kalaupun nanti ada gambar, ya pastikan sudah harus ada gambarnya. Demikian halnya juga ketika kita membuat website, kita sudah harus mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, yang pertama apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah nama daripada bisnis kita sendiri. Karena ini toko online, pastikan kita sudah punya nama tokonya. Nah, jadi kalau seandainya kita menjual toko untuk kuliner atau fashion atau handicraft, itu jenisnya. Tetapi apa nama yang akan kita berikan untuk toko kita, ya? Misalnya bisa nama pribadi atau nama sesuatu yang kita cari ya. Misalnya pakaian anak bandung.com. Nah, itu bisa menjadi nama domain ya, atau kita memberikan brand dari toko kita sendiri, misalnya cemerlang.com. Jadi ini pilihan ya, apakah kita menggunakan kata umum alias jenis produk dari yang kita jual itu, atau brand yang kita memang bangun sendiri dan brand itu juga dikembangkan menjadi nama toko kita. Nah, ini sudah harus disiapkan di awal. Itu disebut dengan name. Kemudian domain. Karena ini website, tentu kita ingin ada nama domain ya, yang sehingga dengan mudah bisa diakses secara online. Seperti tadi contohnya dengan kata cemerlang.com. Kalau ini tidak ada, maka kita harus mencari nama domain yang lain. Jadi mengamankan nama domain ini termasuk pekerjaan yang penting. Karena hanya ada satu nama domain yang ada di seluruh dunia. Ya, silakan teman-teman bisa membuat atau memikirkan kira-kira apa nama domainnya yang sesuai, yang cocok. Oke, berikutnya adalah logo. Logo ini hal yang penting juga karena nanti di website itu logo juga akan ditampilkan. Logo ini ibarat bentuk lain ya dari nama kita yang divisualkan dengan gambar, dengan warna. Nah, buat teman-teman yang belum punya logo, silakan buat logo terlebih dahulu. Termasuk juga pilihan warna ya, karena ada banyak warna, tetapi warna apa yang dominan di website kita. Ini sesuatu yang penting ya, karena warna sendiri itu juga perlu harmonisasi untuk memastikan bahwa kita juga mengembangkan toko online ini secara profesional. Bisa jadi warna yang kita suka, kombinasinya tidak disukai oleh orang lain. Maka alam sebetulnya sudah mengajarkan kita bagaimana kombinasi warna yang baik, yang cocok. Bagi teman-teman yang pengen mengetahui mana kombinasi warna yang cocok, silakan mencoba mencari atau belajar dari Canva ya, karena Canva sendiri sudah membuat 100 kombinasi warna. Nah, ini salah satu contohnya. Dan setiap warna itu punya kode tersendiri. Jadi ada kode hexa istilahnya. Oke, kode ini bisa kita manfaatkan nanti ketika kita membuatnya di Google Site. Yang berikutnya adalah header. Jadi website itu sama seperti manusia ya, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Nah, bagian kepala itu kita sebut dengan header. Nah, header itu biasanya kita isi dengan banner ya, atau apa namanya itu gambar yang horizontal, dan itu bisa berisi apa namanya gambar bangunan, bisa berupa tulisan besar, bisa juga kita masukkan promo-promo atau penawaran-penawaran. Karena di toko orang akan lebih tertarik ketika ada promosi, ada diskon, ada penawaran-penawaran.
Dan teman-teman bisa membuatnya dengan Canva atau dengan Google Slide atau dengan PowerPoint ya. Jadi banner ini sudah harus disiapkan sebelum membuat website dengan aturan pewarnaan yang disesuaikan. Yang ketiga yang harus dipersiapkan adalah katalog produk. Nah, jadi bagaimana kita mau mengisi toko online kalau barang-barangnya belum ada? Jadi pastikan barang-barangnya sudah ada. Dalam hal ini itu berupa gambar ya. Gambar-gambar yang sudah dibuat sedemikian rupa, menarik, kemudian dengan mungkin berbagai posisi atau angle. Setelah itu ada deskripsinya. Jadi gambar itu salah satu informasi, tapi tetap informasi tulisan itu sangat dibutuhkan. Jadi ada gambar, ada tulisan, kemudian juga ada harga. Karena ini adalah toko yang akan lebih baik lagi kalau sudah ada informasi harga yang tercantum di dalamnya. Nah, ini adalah hal ketiga yang harus dipersiapkan. Seperti gambar fashion ini ya, dia sudah membuat sebelumnya dengan modelnya, gambar dalam berbagai posisi. Jadi kalau bajunya ada 10, ya paling tidak ada 10 gambar produk yang bisa ditampilkan. Berikut dengan angle, kalau mau lebih dari untuk satu produk itu bisa dibikin 3 varian ya, karena nanti tampilan gambar pun bisa berbentuk slideshow. Yang keempat adalah informasi yang lain. Nah, karena nanti di website kita bisa menghubungkan ke sosial media, misal ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter, bisa juga ke alamat email, bisa juga bahkan ke alamat fisik ya, dalam hal ini menggunakan Google Map. Nah, atau kalau bagi ada yang mau berkomunikasi secara langsung, chatting atau telepon, itu juga bisa dikonekkan di website ini. Jadi website betul-betul sebuah halaman yang bisa menghubungkan ke banyak hal. Nah, yang terakhir adalah role model. Bagi pebisnis pemula, dia belum terbayang ya seperti apa toko online yang akan dia buat. Cara praktis, cara cepat itu adalah dia harus punya role model. Untuk bisnisnya sendiri, kira-kira dia akan memilih toko seperti apa. Mungkin dia bisa melihat toko yang lebih besar, yang brandnya lebih terkenal. Nah, dia datang dan mengunjungi websitenya. Kemudian dia bisa belajar dari situ. Dari sisi layout, dari sisi copywriting, dari sisi gambar, mungkin foto produknya seperti apa, dan fitur-fitur apa aja yang ada di sana. Apakah ada fitur chatting-nya, apakah ada fitur formulir ordernya, atau mungkin ada gambar-gambar alternatif. Nah, jadi role model ini satu hal yang penting ya, karena kalau tidak, kita akan mulai dari halaman kosong, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Oke, buat teman-teman, selangkah lagi kita akan praktek membuat website dengan Google Sites. Dengan catatan, sudah memiliki bahan-bahan yang siap untuk kita pasang, kita upload ke dalam Google Site kita.